Chapter 96. Babak 96, Lu bagian timur, ini pangkat bangsawan kamu. Dari 108 adipati, lebih dari setengah dari mereka secara terbuka berpihak pada Duke of Soaring Dragon. Setengah dari adipati harus setia padaku. Bahkan jika ada perpecahan 40-60, aku memiliki tentara Tiandu, penjaga kota, penjaga pribadi kerajaan, serta para ahli kerajaan dan penjaga pribadi elit pejabat pengadilan. Kekuatanku sama sekali tidak akan lebih rendah daripada Duke of Soaring Dragon. Petik 2. Easton Lu sedang menghitung kekuatan yang lain. Selama para adipati lainnya setia kepadanya, dan dia menambahkan bahwa kartu as yang dipegang keluarga kerajaan, apa perlunya dia takut pada Duke of Soaring Dragon? Tentu saja, Easton Lu tidak melepaskan ilusinya bahkan sekarang. Dia masih bermimpi memaksa orang lain untuk tunduk tanpa perlawanan. Kecuali, kenyataan jauh lebih kejam daripada yang dia pikirkan. Sisa adipati yang masuk ke istana satu persatu hanya berjumlah antara 20 dan 30. Ini untuk mengatakan bahwa sikap netral dari 20 hingga 30 adipati cukup jelas. Mereka tidak akan memihak Soaring Dragon, tetapi mereka juga tidak akan mendengarkan penyebaran keluarga kerajaan. Bagi Lu Timur, adipati netral ini adalah bencana bagi keluarga kerajaan. Namun, 20 hingga 30 adipati yang memasuki istana adalah teman sejati klan Timur. Mereka adalah pendukung Timur yang kejam. Mereka juga tahu bahwa jika klan Timur dilakukan, itu akan menjadi akhir jalan bagi mereka juga. Setelah Duke of Soaring Dragon merebut kekuasaan, dia benar-benar tidak akan membiarkan mereka hidup bebas dan bebas. Keuntungan mereka telah lama diikat bersama dengan keluarga kerajaan. Tidak peduli apakah mereka mau atau tidak, mereka harus memberikan layanan kepada keluarga kerajaan sampai mati. Jika keluarga kerajaan hidup terus, kekayaan dan kemakmuran mereka akan hidup juga. Jika keluarga kerajaan tidak ada lagi, klan keluarga mereka akan, tanpa diragukan lagi, dimusnahkan dan digantikan oleh keluarga-keluarga aristokrat di belakang mereka, yang mengamati posisi mereka dengan mata tamak. Dari 4 adipati agung, Duke of Vermilion Bird jelas memihak Duke of Soaring Dragon. Duke of White Tiger dan Duke of Black Tortoise telah memihak keluarga kerajaan. Ke-20 beberapa adipati ini sekarang mencari Duke of White Tiger dan Black Tortoise untuk bimbingan. Dengan dua pilar besar ini memperkuat mereka, itu sedikit banyak memberi mereka kepercayaan diri. Yang mulia, Duke of Soaring Dragon yang bangkit dalam pemberontakan sekarang menjadi fakta. Menurut pemikiran subjek kamu, kami harus mendapatkan keuntungan dengan menyerang terlebih dahulu, dan dengan mengerahkan pasukan Tiandu, penjaga kota, penjaga pribadi kerajaan, dan ahli kerajaan untuk menekan Duke of Soaring Dragon. Jika tidak, ibu kota akan berada dalam bahaya besar ketika pasukan mereka tiba. Petik 2. Duke of White Tiger berbicara dengan bijaksana. Jika kita menekan Duke of Soaring Dragon sekarang, bukan hanya kekuatan kita tidak terlalu lemah, kita bahkan sedikit lebih kuat darinya. Petik 2. Lu Timur merenungkan. Dia telah secara tragis menemukan bahwa pertempuran ini tampaknya tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda. Rencananya menunda sampai kakek yang lebih tua muncul dari pelatihan tertutup tidak akan berhasil. Kakak kerajaan, penjaga pribadi Duke of Soaring Dragon telah mengamuk di jalanan ibu kota dan mengganggu warga. Apakah kamu akan terus duduk diam saja? Putri Gouyu juga sangat gelisah akhir-akhir ini, dan dengan panik bergegas masuk. Gouyu, waktu yang tepat. Kami sedang berdiskusi dengan berbagai adipati. Saudaraku, ibu kota akan berganti pemilik jika kamu terus berdiskusi. Mereka mencari-cari dan menangkap anggota keluarga Jiang sekarang, bagaimana ini tidak menteror adipati lainnya juga. Jika dia menangkap anggota keluarga Jiang, bagaimana adipati lainnya akan berpikir dan merasakan. Bahkan jika mereka memiliki kecenderungan loyal kepada keluarga kerajaan, apakah mereka akan berani untuk menghadapi sikap mengancam Duke of Soaring Dragon? Petik 2. Putri Gouyu marah. Dia marah karena saudara lelaki rajanya tidak mendengarkannya, dan telah benar-benar menarik pasukan Tiandu ketika Long Yinye telah mengepung bangsawan Jiang Han sebelumnya. Setelah dia melakukan langkah yang salah, keseimbangan langit segera miring. Keluarga kerajaan telah sangat dirugikan setelah itu, dan telah kehilangan hati rakyat. Meskipun adipati ini menyatakan kesetiaan mereka kepada keluarga kerajaan, itu bukan karena mereka setia, tetapi bahwa keuntungan mereka terlalu terkait erat dengan keluarga kerajaan dan tidak dapat dipisahkan. Mengapa mereka bertarung bersama keluarga kerajaan jika mereka punya jalan keluar? Yang mulia,
Keluarga Jiang adalah subjek dari keluarga kerajaan tetapi telah hilang dan melarikan diri pada saat kritis ini. Kamu seharusnya tidak terlalu peduli dengan sisa-sisa keluarga yang memutuskan untuk melarikan diri di ambang pertempuran. Beberapa adipati berbicara. Mata Phoenix Putri Gouyu melotot, apa maksudmu melarikan diri sebelum pertempuran? Keluarga Jiang tidak bisa mengubah situasi sendiri. Tanpa perlindungan keluarga kerajaan, itu adalah pilihan bijak untuk menghindari kemajuan. Petik 2. Hehe, setelah diberi makan dan dibayar oleh penguasa kita harus setia dan mengikuti setiap pikiran dan langkah lige kita. Jika Jiang Feng rela bertarung sampai mati dengan Duke of Soaring Dragon, maka aku akan sangat memikirkan dia, siapa yang tidak tahu bagaimana melarikan diri. Petik 2. Lu Timur juga mengangguk. Gouyu, tindakan keluarga Jiang telah menyebabkan kami sangat kecewa. Kami ingin menekan Duke of Soaring Dragon, tetapi tidak memiliki kewajiban terhadap keluarga Jiang. Petik 2. Gouyu terdiam. Hatinya tenggelam ke dasar setelah mendengar kata-kata Lu Timur. Dia tahu bahwa tidak ada saudara laki-lakinya yang meyakinkan. Omong kosong apa ini tentang tindakan keluarga Jiang yang mengecewakannya? Mengapa dia tidak memikirkan betapa tindakannya sebelumnya telah mengecewakan keluarga Jiang? Gouyu tersenyum getir, ekspresinya menyeramkan. Saudaraku, jika kamu ingin aku bertarung sampai mati, adik perempuanmu akan mematuhi perintahmu kapan saja. Kakakmu tidak akan terlibat dalam masalah kesopanan ini lagi. Petik 2. Tidak ada yang lebih disesali daripada hati yang mati. Putri Gouyu bisa melihat bayang-bayang penguasa negara yang mati di Lu Timur. Dia melihat bayangan kegagalan yang bimbang. Gouyu, kamu harus ingat untuk berdiri di sisiku saat ini. Jangan pikirkan pikiran acak itu lagi. Jiang Chen melarikan diri sebelum pertempuran, kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Petik 2. Mulut Putri Gouyu dipenuhi dengan rasa pahit. Dia terpukul, namun tidak mengatakan apa-apa saat berjalan keluar. Pada saat ini, suara burung melengking terdengar dari udara, dengan teriakan nyaring dari atas. Lu Timur, keluar. Itu Jiang Chen. Jejak kejutan dan sukacita melintas di mata Gouyu yang seperti almond. Apakah Jiang Chen berubah pikiran pada akhirnya dan bersedia membantu saudara lelakinya dalam menekan Duke of Soaring Dragon? Ini Jiang Chen. Semua adipati mengeluarkan suara Jiang Chen. Wajah Lu Timur berwarna ungu. Jiang Chen ini berani menyebutkan namanya tanpa ada sapa yang harus diperhatikan oleh bawahan atasannya. Suara logam renyah dari logam yang menghantam tanah menabrak tangga batu istana. Semua orang melihat ke arah suara dan melihat medali emas bertatahkan batu giok. Desainnya unik dan merupakan lambang hak untuk pangkat seorang duke. Lu Timur, ambil kembali medali pangkat seorang duke ini. Sejak saat itu, keluarga Jiang aku telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga timur kamu dan kami tidak akan melakukan apa-apa lagi di masa depan. Petik 2. Suara Jiang Chen terdengar jauh ketika dia mengendarai Goldwing Swordbird, menempati titik menguntungkan yang tinggi. Dia dingin tak terkalahkan di udara, menyebabkan Lu Timur dan adipati lainnya merasa sedikit malu dengan penampilan canggung mereka. Jiang Chen, kamu diberi makan dan dibayar oleh raja, namun kamu melarikan diri sebelum pertempuran. Keluarga Jiang kamu, klan timur tidak layak untuk keluarga Jiang aku terlebih dahulu. Kamu semua tidak buta, dan harus bisa melihatnya. Jangan beri aku omong kosong subjek harus mati jika penghubungnya memerintahkannya. Sekarang kekacauan berkuasa di bawah surga dan yang kuat dihormati, jika kamu punya waktu untuk membuang-buang dalam obrolan kosong dengan aku, mengapa kamu tidak menghabiskannya untuk berpikir bagaimana berurusan dengan Duke of Soaring Dragon sebagai gantinya? Petik 2. Jiang Chen berbalik untuk pergi setelah dia selesai berbicara. Jiang Chen. Hati Puteri Gouyu sakit. Air mata berkumpul di sudut-sudut matanya saat dia berseru dengan sedih. Apakah benar-benar tidak ada lagi yang bisa kita lakukan? Aku mohon, bantu aku sekali lagi. Petik 2. Putri Gouyu adalah orang yang sombong dan keras kepala. Latar belakangnya sangat menginspirasi dan kultivasinya tinggi. Kapan dia pernah memohon kepada siapapun? Tapi, pada saat ini, dia memohon pada Jiang Chen dengan air mata di wajahnya. Gouyu, aku bisa membantumu lolos dari lautan api yang merupakan ibu kotanya, tapi aku tidak akan membantu pengecut Lu Timur itu. Wajah Lu Timur terbakar. Jiang Chen, kamu dan Duke of Soaring Dragon memiliki perseteruan darah. Bahkan jika kamu tidak membantu klan timur aku, kamu setidaknya harus mengesampingkan perbedaan kamu dan membantu kami menangkis Duke of Soaring Dragon bersama-sama.
Putri Gouyu mencoba membujuk lagi. Long Zhaofeng. Hehe. Hanya tulang belulangnya di kuburan. Jika keluarga panjangnya memenangkan pertempuran ini, tentu saja aku punya cara untuk memusnahkan keluarga panjang. Apa yang harus aku lakukan untuk bekerja sama dengan Lu Timur? Petik 2. Putri Gouyu merasakan campuran perasaan yang rumit. Dari semua orang ini, dia tahu Jiang Chen yang terbaik dan tahu bahwa ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi padanya. Dia tidak ragu bahwa Jiang Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk memusnahkan Long Zhaofeng. Kecuali, dengan segala sesuatunya, apa alasan Jiang Chen harus membantu klan Timur? Jiang Chen, kata Putri Gouyu dengan menyakitkan. Perlakukan itu karena klan Timur aku telah menganiaya kamu. Aku hanya punya satu permintaan untuk ditanyakan, dapatkah kamu mengambil Ruur dari sini? Jika kamu bisa, tolong jaga dia selama sisa hidupnya. Petik 2. Itu bisa aku lakukan. Jiang Chen mengangguk. Isten Lu mendengus dingin. Jiang Chen, apa perlunya kamu memiliki untuk merawat putri kami? Klan Timur aku memiliki banyak metode untuk menekan pengkhianat Long Zhaofeng. Bagaimana putri keluargaku menjadi seseorang yang bisa dikotori oleh orang tak beradab sepertimu? Petik 2. Kakak kerajaan. Putri Gouyu terperanjat. Dia memotong jalan mundur terakhir. Memang, ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Gouyu, jika kamu membutuhkan aku untuk merawat Putri Ziruo, temukan cara untuk menghubungi aku. Aku pergi. Tubuh Gouyu runtuh dan dia duduk sedih di tangga batu, hatinya mati seperti abu. Dia juga benar-benar menyerah pada Lu Timur. Pencarian dan penangkapan Duke of Soaring Dragon menjadi semakin ganas. Seluruh ibu kota dilanda kekacauan. Mayat bisa terlihat terbaring di mana-mana di jalanan. Ketika aturan dan peraturan kehilangan kekuatan mereka, faksi-faksi yang kejam akan mengamuk di luar kendali, seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya, melahirkan bencana yang tak terhitung. Orang-orang mulai mati di ibu kota. Banyak yang mati, membunuh dan merampok. Kebisingan sangat keras sehingga ayam dan anjing tidak bisa beristirahat. Hantu meratap dan serigala melolong. Tidak ada ketenangan baik siang maupun malam. Merupakan hal yang baik bahwa tempat yang diatur oleh Qiao Baishi sangat terpencil dan mereka tidak perlu khawatir akan ditemukan segera. Kecuali, dengan metode seperti ini yang terus berlanjut, Jiang Chen juga khawatir jika aula penyembuhan bisa menahannya. Dia berpikir, dan masih memutuskan untuk mempertahankan inisiatif di tangannya. Dia segera mengerahkan Goldwing dan Silverwing Swordbird dalam jumlah besar untuk memasuki kota pada malam hari, menghilangkan semua anggota keluarga inti yang masih tetap berada di ibu kota dalam beberapa batch. Di bawah perlindungan malam, mobilitas pasukan udara cukup tinggi. Semua orang telah dikirim keluar kota dalam waktu 2 jam. Setelah hari tanpa henti pencarian sia-sia, gerakan akhirnya berubah menjadi pemberontakan. Malam itu, tentara Tiandu dan para elit dari Duke of Soaring Dragon mengalami konflik pertama mereka. Setelah itu, 2 komandan penjaga kota mengumumkan kesetiaan mereka kepada Duke of Soaring Dragon. Penjaga kota patah dari dalam. Setelah itu, salah satu komandan tiba-tiba memberontak ketika menjalankan tugasnya di dalam istana. Dia membawa pasukannya untuk turun ke istana dan bertemu penjaga pribadi kerajaan dalam pertempuran. Ibu kota menjadi sangat kacau dalam rentang malam. Jiang Chen, pada saat ini, telah melepaskan diri dari situasi dan cukup tenang. Rakyatnya telah meninggalkan ibu kota dan kekuatan utama Swordbird telah tiba. Begitu dia memberi perintah, mereka akan masuk ke ibu kota. Apakah itu Duke of Soaring Dragon, atau keluarga kerajaan, dia akan dapat menekan mereka dalam waktu 2 jam. Kecuali, pertempuran itu tidak menemui jalan buntu terlalu lama. Lu Timur tidak pernah berpikir bahwa tentara Tiandu dan penjaga kota, entitas yang dia selalu anggap sebagai subjek yang setia, akan dibagi oleh Duke of Soaring Dragon. Tentara Tiandu dan para penjaga kota dipenuhi dengan perselisihan internal, sangat memangkas kekuatan pertempuran keluarga kerajaan. Long Zhaofeng telah membuat banyak persiapan dalam gelap untuk kudeta ini dan telah merekrut banyak ahli. Kekuatan pertempuran mereka tidak sedikit di bawah standar dibandingkan dengan para ahli punggawa keluarga kerajaan. Para ahli kerajaan diikat. Itu berarti satu kartu truf yang kurang untuk Isten Lu. 3 hari kemudian, batas pertahanan luar istana telah ditembus. Klan Timur dan pengawal pribadi kerajaan tergantung pada bagian inti istana dengan cengkeraman maut, membuat pendirian terakhir mereka. Penjaga pribadi dari mereka yang setia pada keluarga kerajaan pada dasarnya telah dimusnahkan. Para adipati telah mundur ke istana di dalam klan Timur,
dengan keras kepala berjuang sampai akhir. Pinggiran istana, 3 tingkat di dalam dan 3 tingkat di luar, telah sepenuhnya dikepung. Klan Timur berada di ambang kehancuran. Chapter 97. Bab 97, Keadaan Berbahaya di Klan Timur. Rambut Istenlu memutih dalam satu malam. Semua wilayah di dunia adalah milik raja, tetapi sebagai penguasa suatu bangsa, dia hanya bisa berjongkok di dalam dinding istananya sekarang dan membuat perjuangan terakhir seperti binatang buas yang dikurung. Dikatakan bahwa kekalahan itu seperti tanah longsor. Jika tentara Tiandu dan penjaga kota belum terpecah dan tetap menjadi lempengan baja tebal, Lu Timur pasti akan memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sama dengan Long Zhaofeng di ibu kota. Sayang sekali, Long Zhaofeng telah menjalankan rencananya beberapa tahun yang lalu, dan berhasil menyusup ke tentara Tiandu dan penjaga kota. Dengan cara ini, jalan buntu asli telah berubah menjadi kemenangan sepihak. Lu Timur merasa pahit di hatinya. Dia tahu lebih jelas daripada siapapun bahwa dia terjebak di dalam istana, bahwa dia hanya bisa membuat perjuangan binatang buas yang dikurung dan bahwa dia tidak akan bertahan lebih lama. Kecuali kakek tua muncul dari budidaya pintu tertutup lebih awal dan membalikkan ombak. Gou Yu, mata Lu Timur merah. Aku salah, sangat salah. Aku menyesal tidak mendengarkan kamu. Aku tahu bahwa aku tidak kalah dari Long Zhaofeng, tetapi kalah pada diri aku sendiri, kehilangan hati rakyat. Petik 2. Pria berbicara dengan baik di hadapan kematian. Pada saat ini, ketika dia mencapai akhir, Lu Timur tiba-tiba memahami bahwa Gou Yu selalu benar. Kecuali, tidak ada obat yang bisa dia gunakan untuk menyembuhkan penyesalan yang dia miliki di dunia ini. Gou Yu telah bertempur selama 3-4 hari berturut-turut dan sangat lelah. Bahkan 11 Meridian Master Ki sejati, berjuang untuk banyak hari berturut-turut masih memakan banyak korban. Reaksi Puteri Gou Yu jauh dan menyendiri setelah mendengar kata-kata tulus Istenlu. Sudah terlambat untuk membicarakan ini. Gou Yu, aku tahu bahwa kamu juga memandang rendah hatiku. Tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata ini sekarang karena situasinya telah berkembang demikian. Apapun yang terjadi, kamu dan aku masih bersaudara. Darah klan Timur mengalir melalui nadi kita. Jarang bagi Istenlu untuk secara terbuka mengungkapkan emosinya. Kamu benar, itu sebabnya aku bertarung sengit di sini untuk klan Timur. Nada bicara Putri Gou Yu dingin. Ai, Gou Yu, kamu bisa membenciku, aku pantas mendapatkannya. Biarkan seperti ini kalau begitu. Gou Yu, karena situasinya demikian, aku hanya meminta satu hal dari kamu. Bawa Ruur dan Liner, dan lari sejauh mungkin. Selama garis keturunan klan Timur aku ada, setelah kakek tertua muncul dari pelatihan tertutup, akan ada hari di mana tanah ini akan menjadi milik kita lagi. Ini permintaan terakhir aku. Saudari terkasih, kamu tidak dapat menolak permintaan ini. Petik 2. Siruo Timur dan Lin Timur, mereka adalah putri dan putra Lu Timur yang paling dicintai. Melarikan diri. Ada jaring yang tak terlihat yang mencegah semua melarikan diri. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Mulut Putri Gou Yu penuh dengan rasa pahit. Jiang Chen telah memperpanjang cabang zaitun, tetapi Lu Timur telah menolaknya dalam keputusan tambahan. Sekarang pasukan besar sudah ada di sini dan istana telah dikepung sehingga tidak setetes air pun bisa bocor. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Jiang Chen? Sebenarnya, di mana Jiang Chen sekarang? Putri Gou Yu tidak tahu. Gou Yu, dagu. Meskipun aku telah dikalahkan oleh Long Zhaofeng, bagaimana mungkin klan Timur kita kehabisan kartu truf? Aku masih memiliki satu kartu as terakhir di lengan aku. Meskipun tidak cukup untuk mengubah arus dan muncul sebagai pemenang, masih ada jaminan 40-50% untuk membersihkan jalan berdarah dan menutupi pelarian kamu. Petik 2. Kata-kata Istenlu mengungkapkan keinginan kematiannya. Pandangan Istenlu agak cerah setelah kata-kata ini, diliputi dengan kejelasan memahami hal-hal. Gou Yu, kamu tidak perlu membujukku. Ini adalah dosa yang telah aku lakukan, dan karenanya aku akan menggunakan hidup aku untuk menanggung akibatnya. Di masa depan, beritahu Ruur dan Liner bahwa meskipun ayah mereka adalah penguasa yang memanjakan diri sendiri dan tidak berguna, dia setidaknya adalah seorang pria yang bertanggung jawab. Petik 2. Suara Istenlu menjadi sedikit tercekat ketika dia berbicara tentang ini. Saudara laki-laki, meskipun Putri Gou Yu kesal dengan keteguhan hati Lu Timur dan kepatuhan pada penilaiannya sendiri, dan berharap dengan penuh kasih bahwa dia mendengarkannya sehingga situasi hari ini tidak pernah terjadi, tetapi mereka adalah saudara kandung darah.
Hati Pangeran Gouyu juga sedikit sakit saat melihat Lu Timur seperti ini. Ingat, cari jalan keluar dalam kekacauan yang akan terjadi juga. Aku juga akan meminta bantuan Wei Tiandu untuk membantu kamu. Ingat, jangan ragu dan ragu, raih momen yang tepat, kamu harus melarikan diri. Petik 2. Lu Timur bertepuk tangan sedikit beberapa kali ketika dia selesai berbicara, dan 8 orang berpakaian hitam berjalan keluar dari kegelapan. Yang mulia, semuanya, sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, aku hanya bisa memintamu untuk bertarung bersama denganku. Kami bersedia mati untuk Yang Mulia. Kedelapan orang ini semuanya adalah Master Ki sejati, Master Ki sejati yang bahkan belum pernah dilihat Puteri Gouyu sebelumnya. Gouyu, 8 penjaga kematian ini telah berada di sisiku sejak aku berusia 8 tahun. Selain aku, tidak ada orang lain yang tahu keberadaan mereka. Petik 2. Easton Lu mengeluarkan botol giok dan menuangkan 10 pil. Ini adalah pil-pil kebon Great Dao Berserk. Setelah meminumnya, itu akan memungkinkan Master Ki sejati untuk menggandakan kekuatannya untuk waktu yang singkat, atau bahkan lebih. Petik 2. 8 penjaga kematian tidak mengatakan apa-apa saat mereka semua berjalan dan menelan pil. Tatapan Easton Lu dalam ketika dia melihat pil ini untuk beberapa saat, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan menelannya. Yang terakhir adalah untuk Wei Tiandu. Lu Timur mendesah ringan. Apakah kalian semua siap? Kami bersedia mati untuk Raja. 8 dari mereka berbicara bersamaan, kata-kata mereka membawa tekad yang tegas. Bagus, aku akan secara pribadi bergabung dengan medan perang sebentar dan menarik perhatian mereka. Kamu akan membantu aku menunda mereka selama mungkin, dan menarik sebanyak mungkin pakar. Petik 2. Masuk, Tiandu. Wei Tiandu berjalan dari luar dan menelan pil terakhir tanpa ragu-ragu. Tiandu, aku akan mengambil sendiri medan perang dan tidak diragukan lagi akan menarik banyak ahli dari pihak lain. Kamu akan bertanggung jawab atas bagian depan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, hancurkan jalan darah, dan lindungi Putri Gouyu dan yang lainnya saat mereka mundur. Petik 2. Wei Tiandu membungkuk ketika dia menerima perintahnya, selama masih ada satu nafas kehidupan di Tiandu, Tiandu pasti akan menutupi pelarian garis keturunan yang mulia. Easton Lu mengangguk, buat persiapan, seseorang mengirim untuk Liner dan Ruur. Setelah 1 jam, langit mulai perlahan-lahan menjadi gelap ketika siklus malam lainnya akan tiba. Lu Timur perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah semua orang yang berkumpul. Apakah kamu bersedia mati dalam pertempuran denganku? Kami bersedia mati untuk Yang Mulia. 8 penjaga kematian, pasukan Tiandu, dan 1000 ahli kerajaan semuanya menanggapi bersamaan. Bagus, kalau begitu biarkan aku secara pribadi bertukar beberapa gerakan dengan Long Zhaofeng. Tubuh Easton Lu bergerak, dan dia memimpin dalam penerbangan segera setelah dia selesai berbicara. Long Zhaofeng, kamu telah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi dan telah bangkit dalam pemberontakan untuk merebut tahta. Beranikah kamu bertemu dengan kami dalam pertempuran? Lu bagian timur adalah penguasa suatu bangsa dan hidup dari lemak tanah. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia 11 meridian benar Ki Master sendiri. Pasukan Long Zhaofeng sudah mengepung istana sehingga bahkan setetes air pun tidak bisa bocor. Dapat dikatakan bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya. Bawahan Long Zhaofeng sudah merencanakan bagaimana mereka akan menobatkan Long Zhaofeng, bagaimana mereka akan merayakan dan menggantungkan jubah kuning kerajaan di atasnya. Easton Lu. Niat membunuh yang kejam melintas di mata Long Zhaofeng. Duke Long, Lu Timur ini adalah akhir dari hidupnya. Dia berjuang dalam kematiannya dengan mengundang kamu untuk berperang. Kami sekarang memegang kemenangan yang mulia di tangan kami, mengapa repot-repot dengan beberapa pertempuran tunggal dengan dia? Petik 2. Long Zhaofeng sedikit mengangguk. Keberadaannya sekarang tak ternilai. Meskipun dia tidak takut berkelahi sampai mati dengan Easton Lu, dia merasa bahwa tidak perlu dengan situasi saat ini. Akan sangat tidak layak jika terjadi sesuatu padanya. Lu Timur, jangan naif. Kenali situasinya dan pasrahlah dengan bermartabat. Bagaimanapun, kamu adalah penguasa bangsa. Aku, Long Zhaofeng, bisa memberimu kematian yang bermartabat. Jika kamu bertahan dalam pembangkangan keras kepala, ketika pasukan besar berguling ke depan, siapapun dapat menginjak kamu sampai mati. Petik 2. Long Zhaofeng sangat bersemangat ketika ia mencoba untuk melemahkan semangat bertarung Lu Timur. Hahaha, Long Zhaofeng, apakah kamu pengecut yang menghindari pertempuran? Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung,
bagaimana kamu akan memerintahkan kepatuhan para adipati? Bagaimana orang-orang di bawah langit tunduk kepada kamu? Petik 2. Lu Timur mencoba membuat Long Zhaofeng beraksi. Lu Timur, kamu hanya anjing gelandangan dan gelandangan. Dengan tubuh bangsawan Duke Long yang berharga, apakah kamu pikir kamu bahkan memiliki kualifikasi untuk melawan Duke Long dalam pertempuran tunggal? Petik 2. Duke of Yanmen, Yan Jizuang, adalah salah satu pendukung setia Long Zhaofeng. Dia adalah orang pertama yang melompat keluar dan mulai berteriak. Menteri berbahaya dan perampas. Lu Timur dengan tegas mengambil busur dan panah dan mengirim panah bersiul ke arah Yan Jizuang. Siapa yang mau membantai musuh dengan kami? Aura 11 meridian Lu Timur Benarki melesat keluar dengan mengesankan, ketika panah yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara menuju sisi Duke Long setelah tembakan awal itu. Dia mengambil pisau besar sesudahnya dengan lambaian tangannya, melompat ke udara dan menyilaukan mata dengan cahaya pedang. Seolah-olah seekor naga melompati jurang yang dalam saat kemegahan yang memikat keluar. Itu menabrak Duke Long dengan gerakan besar. Kami akan mengikuti Yang Mulia dalam membantai pengkhianat. 8 penjaga kematian berpisah di kedua sisi dan mulai menyerang bersama Eastern Lu seperti serigala dan harimau. Setelah itu, sejumlah besar ahli kerajaan juga bergegas ke medan pertempuran, tidak takut mati. Meskipun jumlah orang-orang yang bergegas menuju pasukan naga melonjak ini seolah-olah sebuah batu yang tenggelam ke lautan, ledakan kekuatan dan kematian yang seketika masih cukup menakjubkan dari semua Master Ki sejati ini. Lampu menyala dan bayangan bilah menari. Darah dan daging beterbangan di mana-mana. Dalam rentang napas, puluhan penjaga pribadi Duke Long dipenggal sampai mati. Bunuh mereka. Mata Duke Long menatap tajam ketika dia memberi perintah dengan suara keras. Siapapun yang membunuh Lu Timur akan menjadi raja 10.000 rumah tangga. Pada saat ini, sebuah adegan tragis digambarkan. Di pihak keluarga kerajaan, para ahli kerajaan dan penjaga pribadi kerajaan semuanya mengenakan sikap tak kenal takut dan penuh semangat melakukan masalah ini sebagai penghubung mereka. Mereka menabrak tanpa henti ke Camp Duke of Soaring Dragon seperti Tide Waters. Pada saat itu, teriakan haus darah mengguncang langit. Wei Tiandu membawa bersamanya 300 pasukan elit saat dia berteriak panjang, bunuh pengkhianat, bunuh. Tombaknya yang panjang menari-nari saat ia juga menyerbu dunia di luar istana. Wei Tiandu adalah 11 meridian Master Ki sejati untuk memulai. Setelah mengambil Pil Dao Great Berserk, kekuatan pertempurannya meningkat dengan cepat. Satu tombak panjang menjulur keluar seperti naga yang melompat keluar dari laut, dan seekor harimau ganas turun dari gunung. Balok cahaya ditembakkan dari tombak dan mengirim sepetak besar musuh terbang. Puteri Gouyu memegang pedang pendek saat dia membawa Lin Timur dan Ziruo Timur dalam kebangkitannya, mengikuti di belakang 300 elit Tiandu. Dia hanya punya satu pemikiran pada saat ini, membawa anak-anak saudara lelaki kerajaannya ke tempat yang aman. Dia tidak memikirkan konsekuensi dan melemparkan dirinya ke medan. Begitu ke-300 elit Tiandu ini mengerahkan semua kekuatan mereka, kekuatan pertempuran yang meledak dari mereka memungkinkan setiap orang menahan 10 orang lainnya sendirian. Belum lagi penambahan 11 meridian benar Ki Master Wei Tiandu. Ini membuat kekuatan kehancuran mereka bahkan lebih menakutkan. Sebuah celah kecil dibuat tidak lama setelah itu. Putri, cepat dan ambil Yang Mulia dan pergi. Wei Tiandu mendesak memanggil tombak panjangnya menari seperti iblis gila, menyapu musuh yang melonjak seperti Tide Waters di sebelahnya dan menikam mereka sampai mati. Oh tidak, seseorang ingin melarikan diri. Di pihak Long Zhaofeng, seseorang segera mendeteksi niat Putri Gouyu untuk menerobos pengepungan. Long Zhaofeng berteriak, Long Suir, bawa satu pak ahli dan hentikan mereka. Tidak seorang pun dapat dibiarkan melarikan diri. Petik 2. Dimengerti. Long dan Long Juxue menerima pesanan mereka. Wei Tiandu benar-benar mempertaruhkan hidupnya. Tidak ada gerakannya yang bersifat defensif. Mereka semua adalah serangan yang ganas yang membawa serta kehancuran yang luar biasa. Setiap serangan dan gerakannya berusaha menciptakan celah. Mereka hanya perlu membuat satu celah untuk memungkinkan Putri Gouyu dan yang lainnya melarikan diri dalam kekacauan. Jalan-jalan dunia luar hanya sekitar 10 meter jauhnya sekarang. Chapter 98. Bab 98, Jiang Chen bergerak. Meskipun mereka jatuh dengan berani, tragis, dan meskipun setiap orang membunuh setidaknya lebih dari 10 kali lipat nilai musuh mereka, pasukan besar terus melaju maju seperti Tidewater. Namun,
Wei Tiandu akhirnya mengukir istirahat berkat kekuatan penghancurnya yang luar biasa. Tombak panjangnya goyah saat ia terus-menerus mengeluarkan cincin ki sejati, menyapu sebanyak mungkin musuh dalam jarak 20 atau 30 meter. Putri, pergi. Satu-satunya momen akhirnya muncul. Wei Tiandu sudah menderita beberapa serangan dari pedang dan pedang. Darah segar menyembur tanpa henti karena banyak luka besar dan kecil mengubahnya menjadi sosok berdarah. Kecuali, senyum tragis namun puas ada di wajah Wei Tiandu saat ini. Ayo, ayo aku. Wei Tiandu meraung dengan gila. Aku ingin kalian semua mati. Sikap 11 Meridian Ki Master sejati yang mempertaruhkan nyawanya memang mengejutkan. Perpecahan semakin melebar. Putri Gouyu meraih satu anak di setiap tangan dan mengedarkan ki sejatinya, berteriak rendah, ayo pergi. Dengan Lin Timur dan Zirwo Timur, kakinya mendorong tanah dan tubuhnya terbang di udara, melompat keluar dari lingkaran pertempuran, dan berlari cepat ke jalan-jalan luar. Wei Tiandu dan tombaknya berdiri menyamping di jalan besar, menabrak dan menikam ke kiri dan kanan, menusuk lebih dari 10 elit dari sisi naga terbang yang berlari mengejar kematian. Pada saat ini, bayangan bergoyang di udara seolah-olah angin sepoi-sepoi bertiup. Aroma cahaya menguar saat lengan hijau menari. Pedang seperti ular berbisa menembus tulang rusuk kanan Wei Tiandu ke arah yang miring. Orang di belakang serangan itu adalah Long Juxue, di sini atas perintah. Wei Tiandu, mati. Tatapan Long Juxue jauh ketika lengan rampingnya terangkat dan cahaya dari bilah pedang melengkung di udara. Mengiris dada Wei Tiandu, membawa organnya keluar setelah. Mulut Wei Tiandu penuh darah saat kedua matanya menatap Long Juxue. Dia tertawa dengan mengerikan, jadi, kamu adalah momok jahat. Konstitusi Azure Phoenix yang disebut itu. Aku akan turun bersamamu. Petik 2. Wei Tiandu sangat berani dan ganas. Organ-organnya tertinggal di luar saat dia melemparkan tombaknya, dengan keras kepala mengulurkan kedua tangannya ke arah Long Juxue, mencoba untuk menempel padanya. Hah! Berjuang dalam kematianmu. Tubuh Long Juxue bergerak saat dia menebas dengan pedangnya 2 kali, melepaskan lengan Wei Tiandu dari tubuhnya. Wei Tiandu meraung seperti harimau, tetapi masih menolak untuk menyerah. Dia melompat maju seperti seekor harimau, membuka mulutnya lebar-lebar dalam upaya untuk menggigit Long Juxue. Kecuali, karena sangat terluka, bagaimana dia bisa melakukan apa saja pada seorang jenius muda seperti Long Juxue. Aura pedang melintas melewati leher Wei Tiandu seperti embun beku ketika kepalanya terangkat ke langit. Long Juxue berkata dengan dingin, singkirkan kepala itu, tunjukkan ke publik besok. Long Er dan beberapa Master Ki sejati lainnya berlari mengejar ke arah pelarian Princess Gouyu. Jika Putri Gouyu tidak memiliki 2 orang bersamanya, dia benar-benar dapat melarikan diri dari lingkaran pertempuran dengan budidayanya sebagai 11 Master Ki sejati Meridian. Apakah itu Long Er atau Long Juxue, atau salah satu dari Master Ki sejati lainnya, tidak ada dari mereka yang bisa menahannya. Tapi, kedua anak itu berbobot 200 pound. Ini sangat mengurangi kecepatannya. Long Er dan yang lainnya menyusul mereka bahkan sebelum ia berhasil sampai di ujung jalan. Ada kurang dari 200 meter antara kedua pihak. Gouyu, aku menghormatimu sebagai orang yang bermartabat. Berhenti dan aku akan meninggalkanmu mayat total dalam kematian, Long Er memanggil. Penghujatan. Long Juxue menyusul dari belakang dan meringkuk. Long Er, siapa yang memberimu wewenang untuk membuat janji-janji seperti itu enteng? Ayah tuanku telah menyebut wanita ini sebagai seseorang yang dia inginkan, bagaimana kita bisa membiarkannya mati dengan mudah dan cepat? Petik 2. Gouyu, kamu menganggap dirimu dunia di atas yang lain ketika kamu bertanggung jawab atas uji coba naga tersembunyi. Apakah kamu pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti ini? Long Juxue tertawa dingin. Aku akan mengambil kamu dan keponakanmu, merobek semua pakaian di tubuhmu dan membiarkan semua orang di kerajaan memandang tubuh telanjangmu. Kemudian, aku akan menemukan 100 orang paling kotor di kerajaan dan meminta mereka melayani kamu satu persatu. Petik 2. Kata-kata Long Juxue dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman yang bertentangan dengan usianya. Bibi, letakkan kami, cepat dan kabur. Membalas kita di masa depan. Easton Lin berseru. Bibi, cepat lari. Pergi temukan Jiang Chen. Zirwo Timur masih belum melupakan Jiang Chen saat ini. Dia merasa bahwa di dunia ini, hanya Jiang Chen yang bisa menyelamatkannya dan menyelamatkan bibinya. Melarikan diri. Kemana? Long Juxue membuat gerakan tangan.
Long Er dan 6 atau 7 Master Ki sejati lainnya meningkatkan kecepatan mereka dan berlari maju. 100 meter, 50 meter, 30 meter. Mereka semakin dekat dan semakin dekat ke jangkauan serangan. Pada saat ini, panggilan burung yang menusuk dan akrab itu sekali lagi menembus cakrawala langit. Sekali dua kali, tampaknya menyatu menjadi suara yang tak terhitung setelah beberapa saat, berkonsentrasi ke lautan panggilan burung. Cahaya emas melesat melintasi langit, membawa serta kehadiran yang menakjubkan. Suara mendesing. Wosh! Wosh! Panah yang melesat menembus langit seperti maut yang menuai maut saat mereka menembak ke arah kerumunan yang mengejar. Bam! Bam! Dua Tuan Ki sejati tertangkap basah dan terbalik ketika panah-panah ini dengan momentum kuat terhubung. Putri Gouyu sudah memejamkan matanya dan bersiap untuk mati, hatinya benar-benar putus asa. Ketika dia mendengar burung yang dikenalnya memanggil, kehangatan muncul di hatinya. Itu seperti ketika orang yang tenggelam tiba-tiba mencengkeram sedotan. Dia tahu bahwa dia aman. Penyelamat mereka ada di sini. Lempar mereka ke sini. Jiang Chen memanggil Gouyu dari tempat yang strategis. Putri Gouyu buru-buru melemparkan Lin Timur dan Ziruo Timur satu demi satu ke udara. Jiang Chen membuat gerakan dan kedua Goldwing Swordbird terbang ke samping, menangkap mereka dengan kuat. Satu lagi berlari menuju Putri Gouyu. Gouyu mengangkat kakinya dan memasang juga. Ketika dia mengangkang bagian belakang Goldwing Swordbird, sebuah batu yang melayang-layang di jantung Putri Gouyu akhirnya diletakkan ke bawah. Jiang Chen. Long Juxue telah memotong jalannya dengan pedang dan sinar kebencian yang tajam keluar dari matanya ketika dia melihat penampilan tiba-tiba Jiang Chen. Ini aku. Jiang Chen mengangkat busur dan panahnya dan menembakkan panah lain ke Long Juxue. Wanita ini bahkan lebih kejam daripada Long Yinye, dia harus dihilangkan. Namun, Long Juxue jelas siap untuk panahnya karena tubuhnya segera melintas di balik pohon besar. Dia menggertakkan giginya, Jiang Chen, apakah kamu mencoba untuk menekan jam kembali dan dengan keras kepala menentang keluarga panjangku sampai akhir? Long Juxue, saat keluargamu mengirim pembunuh untuk membunuh ayahku, keluarga kami ditakdirkan untuk tidak beristirahat sampai satu sisi mati. Di dalam katakombe tanpa batas, bahkan anggota, tangan tersembunyi, yang telah bersekongkol denganmu tidak dapat membunuhku. Kamu telah melewatkan satu-satunya kesempatan kamu. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga panjang kamu hanya bisa menunggu pembalasan tak berujung aku. Petik 2. Jiang Chen bersiul dengan tajam setelah dia selesai berbicara dan memanggil Goldwing Swordbird, bersiap untuk pergi. Ziruo Timur terisak saat dia berkata, Saudara Jiang Chen, tolong selamatkan ayah kerajaan aku. Tatapan Jiang Chen jauh ketika dia melihat ke arah istana. Dia menghela nafas ringan, sudah terlambat. Memang sudah terlambat, karena Duke of Soaring Dragon sudah melonjak ke arah ini dengan tentara. Jelas bahwa hasil di istana adalah kesimpulan yang sudah pasti. Melihat pasukan besar yang maju dalam kekacauan hitam seperti Tide Waters, Jiang Chen berkata, Gouyu, ayo pergi. Seolah-olah pisau berputar di hati Putri Gouyu, dia juga tahu bahwa saudara lelakinya pasti telah jatuh. Dia dengan muram menanggung di bawah yang tragis di dalam hatinya dan membawa Ziruo Timur dan Lin Timur pergi. Jiang Chen, pasukan Long Zhaofeng akhirnya tiba. Ini adalah keluhan keluarga Longku dengan klan Timur. Tidakkah kamu mengumumkan bahwa kamu telah memutuskan semua hubungan dengan klan Timur? Mengapa kamu campur tangan sekarang? Petik 2. Long Zhaofeng adalah karakter representatif pada masanya yang baik-baik saja. Dia benar-benar bisa menekan kebenciannya karena kehilangan seorang putra dan masih berbicara dengan Jiang Chen pada saat ini. Apakah aku perlu ceramah dari kamu ketika aku, Jiang Chen, memilih untuk melakukan sesuatu? Jiang Chen tertawa dingin. Meskipun pasukan besar membentuk lautan gelap kemanusiaan di bawah seperti Tide Waters yang melonjak, alasan apa yang harus ditakuti Jiang Chen? Hah? Dan aku pikir kamu memiliki tulang punggung, tetapi pada akhirnya kamu hanya salah satu antek klan Timur. Kecuali, apakah klan Timur layak atas kesetiaanmu? Petik 2. Lengan panjang Zhaofeng terangkat dengan kepala di tangannya. Itu tampak sangat menyeramkan di kegelapan malam. Ini adalah kepala Eastern Lu. Ini adalah takdir yang menimpa yang kamu layani. Petik 2. Kamu telah mengambil kepalanya hari ini, secara alami akan ada seseorang yang mengambil milikmu. Sama seperti putramu. Jiang Chen mendengus tertawa. Tubuh Long Zhaofeng goyah, dia hampir memuntahkan seteguk darah.
Jiang Chen ini tidak bisa ditembus dan mustahil untuk bertindak. Adik laki-laki, ayah kerajaan, Putri Gouyu dan Ziruo Timur diliputi kesedihan ketika mereka melihat pemandangan ini. Jiang Chen memanggil dengan dingin. Cepat pergi. Jika tidak, maka kamu juga tidak akan bisa pergi. Petik 2. Long Zhaofeng berteriak, pemanah, siapapun yang menembak jatuh Jiang Chen juga akan menjadi penguasa 10.000 rumah tangga. Kedalaman kebencian Long Zhaofeng terhadap Jiang Chen bukanlah sesuatu yang bisa disimpulkan dengan beberapa kata pendek. Kecuali, bagaimana Jiang Chen memberinya kesempatan ini. Goldwing Swordbird dengan mudah menyapu panah yang melesat ke langit, melesat menembus langit dengan sosok gagah dan menghilang di kejauhan. Setelah mereka, Long Zhaofeng tidak bisa menahan amarahnya. Kegembiraan manis yang dia miliki dalam membunuh Lu Timur sebagian besar menghilang setelah tindakan Jiang Chen. Jika dia tidak bisa membunuh Jiang Chen, lalu bagaimana jika dia mengenakan jubah kerajaan berwarna kuning? Lalu bagaimana jika ia memegang posisi raja? Selama dia tidak membalas dendam atas kematian putranya, dia tidak akan pernah sepenuhnya melampiaskan limpahnya. Long Zhaofeng, cuci kepalamu dengan baik. Aku akan datang untuk itu cepat atau lambat. Di bentangan langit yang luas, suara Jiang Chen yang jauh tampak memancarkan dari udara. Tidak berwujud dan halus, misterius dan sulit ditemukan. Apa artinya merasa dirugikan? Perasaan Long Zhaofeng saat ini dirugikan. Dia, Long Zhaofeng, telah mendominasi dan tirani sepanjang hidupnya, pahlawan generasinya dan sekarang bahkan wilayah klan timur berada di tangannya. Tapi, dia tidak bisa menyusun rencana yang cocok melawan seorang pemuda belaka. Malu. Praktis ini adalah contoh rasa malu. Sampaikan pesanan aku. Kumpulkan pasukan dari berbagai adipati. Aku ingin secara pribadi menaklukkan wilayah Jianghan. Aku ingin keluarga Jiang menghilang dari lanskap kerajaan, dan garis keturunan Jiang menghilang dari dunia ini. Petik 2. Long Zhaofeng benar-benar marah. Yang mulia, semua orang di sekitarnya berlutut. Adipati Yanmen adalah yang pertama berbicara. Yang mulia, pengkhianat Jiang Chen harus dibunuh, dan klan keluarga Jiang harus dimusnahkan. Tapi Yang Mulia baru saja mengkonsolidasikan genggaman kamu pada bangsa dan pertama-tama harus naik ke tahta kamu, dan mengkonsolidasikan langit dan bumi. Hanya dengan cara ini hati publik akan diredakan dan tanah disatukan menjadi satu. Setelah itu, masalah menaklukkan suatu wilayah pasti akan tercapai tanpa bisa ditolak seperti menyapu daun mati. Petik 2. Silakan naik ke tahta naga terlebih dahulu Yang Mulia. Silakan naik ke tahta naga terlebih dahulu Yang Mulia. Suara-suara terdengar serempak dan memenuhi setiap sudut ibu kota. Long Zhaofeng naik ke tahta dan mengubah nama kerajaan menjadi Zhao, Kerajaan Zhao Besar. Berita ini masuk ke setiap sudut ibu kota selama 1 malam, bepergian ke setiap rumah tangga. Beberapa bersukacita dan yang lain bersedih pada saat itu. Mereka yang mendukung klan Timur semuanya secara pribadi kecewa dan sangat pesimis. Mereka yang mendukung Long Zhaofeng memproklamirkan berita dari atap dan saling memberi selamat atas prospek mendapatkan janji yang baik. Di dalam Hall of Healing, mereka juga telah menerima kecerdasan yang cepat dan tingkat eksekutif telah berkumpul bersama dengan kecepatan tercepat. Sudah lama aku katakan bahwa bukanlah hal yang baik untuk berjalan terlalu dekat dengan keluarga Jiang, tetua biru itu adalah yang pertama kali keluar dan mengejek dengan mengejek. Strategi jaringanmu jelas salah. Nomor 3. Kepala sekolah kedua Yue Kun juga menonjol dalam peringatan. Benar-benar salah, aula penyembuhan kita sedang dalam masalah besar kali ini. Kami benar-benar menyinggung Duke of Soaring Dragon dalam pertarungan dengan Pilking Garden. Tidak, dia bukan Duke of Soaring Dragon sekarang, dia sekarang adalah Yang Mulia, sesepuh yang lain angkat bicara. Dalam rentang waktu sesaat, sepenuhnya setengah dari eksekutif senior aula mulai menegur Qiao Baishi. Bahkan penguasa Hallmaster Song Tianxing belum mengantisipasi serangan balasan sebesar itu. Orang harus tahu bahwa ketika aula penyembuhan menguntungkan sebelumnya, orang-orang ini memuji Qiao Baishi hingga ke surga. Chapter 99. Babak 99, Perubahan di aula penyembuhan. Hati Qiao Baishi penuh dengan kecut. Tatapannya dipenuhi dengan kepahitan saat ia menyapu matanya ke wajah orang-orang ini. Apakah ini rekan-rekannya di aula penyembuhan? Apakah ini yang disebut saudara laki-lakinya dalam hidup dan mati? Ketika pil surgawi karma, pil lautan luas, dan 1 bubuk Buddha diproduksi dan tersedia di rak, sikap apa yang dimiliki orang-orang ini? Masing-masing dari mereka tidak dapat menutup mulut mereka dari tertawa begitu banyak,
memuji bahwa dia bijak dan cemerlang dan telah melakukan pelayanan yang hebat untuk Aula. Tapi sekarang, seberapa singkat waktu itu sampai semuanya dilupakan. Mereka bisa dengan mudah mendistorsi fakta hanya karena Duke of Soaring Dragon telah naik ke tampuk kekuasaan, dan memelintir semua pencapaian sebelumnya menjadi kejahatan. Orang harus tahu bahwa keuntungan yang diperoleh Hall of Healing dari 3 obat ini dalam beberapa bulan terakhir adalah keuntungan yang sebelumnya harus mereka dapatkan selama 3 tahun. Ini untuk mengatakan bahwa keuntungan dari Hall of Healing telah meningkat banyak kali lipat dalam waktu singkat. Ini bahkan tidak memperhitungkan pendapatan yang diantisipasi di masa mendatang, dan itu semua bisa diperkirakan. Hati Qiao Baishi menjadi dingin ketika dia berkata dari jarak jauh, "Jika kamu pikir aku salah, lalu mengapa kamu tidak berbicara lebih awal? Kenapa kamu tidak keberatan ketika kami awalnya memperkenalkan obat-obatan pil itu?" Petik 2. Sikap macam apa ini? Apa yang salah dalam diri kami yang mengatakan 1 atau 2 kata tentang kamu? Tidakkah kamu berpikir bahwa Hall of Healing kita sekarang bukan duri di sisi penguasa yang baru naik? Hallmaster kedua Yue Kun menegur. Tetua Blue juga berkata dengan masam, kamu tidak akan membiarkan orang lain berbicara menentang kamu hanya karena kamu memiliki sedikit prestasi atas nama kamu. Tandai kata-kata aku, kamu memiliki motif tersembunyi dalam memperkenalkan pil itu. Petik 2. Motif tersembunyi. Qiao Baishi sangat marah. Apakah aku sudah mengalihkan sedikit uang yang diperoleh Aula ke dalam sakuku? Siapa yang tahu? Tetua Blue benar-benar tidak mau mundur. Cukup. Song Tianxing membanting tangannya ke atas meja dan berkata setelah melihat bahwa keduanya akan larut menjadi korek api. Masih ada kekuatan yang cukup menghalangi kata-kata Tuan Hallmaster. Semua dari mereka segera menutup mulut mereka dan tidak berani mengatakan apapun. Qiao Baishi berdiri dan menangkupkan tangannya, "Tuan Hallmaster, aku, Qiao Baishi, tidak ingin berdebat tentang masalah ini. Catatan sejarah Hall akan membuktikan kemampuan dan kesalahan aku. Aku dibesarkan oleh tangan kamu dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika kamu ingin menghukum aku. Tetapi orang-orang ini, ya, mereka tidak layak." Petik 2. Qiao Baishi juga memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah. Orang-orang ini biasanya tidak melakukan apa-apa, tetapi sekarang mereka semua menginginkan tindakan jika ada manfaat yang bisa didapat. Mereka semua mengabaikan tanggung jawab ketika ada sesuatu yang salah, dan mendorong semuanya ke arahnya. Bagaimana Qiao Baishi menjadi sasaran empuk bagi mereka untuk menggertak sesuka hati. Song Tianxing menghela nafas dengan ringan. Nomor 3, gambar yang lebih besar daripada individu. Jika Long Zhaofeng tidak merebut tahta, Aula penyembuhan kita tidak perlu takut akan statusnya sebagai adipati pertama. Tapi sekarang, Tuan Hallmaster, aku sarankan agar kita menyerahkan Qiao Baishi. Dia adalah sekutu Jiang Chen, jika kita menyerahkannya kepada raja, itu benar-benar akan meredakan kemarahannya. Juga, Yang Mulia baru saja menaklukkan tanah ini. Negara ini telah hancur dan hati rakyatnya goyah. Ada banyak orang yang terluka yang tak terhitung, dia akan membutuhkan aula penyembuhan juga. Saran Tetua Blue adalah metode drastis untuk menghadapi situasi ini. Aku merasa bahwa saran Tetua Biru cukup baik. Kepala sekolah kedua Yue Kun juga menyetujui. Aku setuju dengan saran ini. Aku juga setuju. Memikirkan bahwa sebagian besar kepemimpinan senior sebenarnya lebih suka menyerahkan Qiao Baishi. Tuan Hallmaster, ini tidak adil. Hallmaster ketiga telah melakukan tindakan keberanian dalam pertempuran. Apakah perbuatannya menjadi kejahatan hanya karena perubahan dalam situasi politik? Petik 2. Omong kosong mutlak. Jika Qiao Baishi benar-benar telah memenangkan perbedaan dalam pertempuran, maka Aula membutuhkannya untuk mencapai lebih banyak prestasi sekarang. Mengorbankan dia untuk melestarikan seluruh aula adalah pencapaian terbesar dari semuanya. Petik 2. Memang, jika kamu ingin berbicara tentang perbuatan layak, maka membantu aula menjauhkan diri dari bahaya adalah perbuatan yang layak. Para eksekutif senior ini benar-benar tidak tahu malu. Bahkan penguasa Hallmaster Song Tianxing merasa malu ketika mendengar kata-kata ini. Sama seperti para eksekutif senior ini mengobrol tanpa henti dan terlibat dalam argumen sengit, kutukan rendah tiba-tiba terdengar di udara. Bertengkar di antara saudara-saudara di keluarga yang sama sampai larut malam, dan cukup bersemangat pada saat itu. Bisakah seseorang beristirahat di sekitar sini? Petik 2. Suara ini sudah tua, tetapi diliputi dengan kehadiran yang menuntut rasa hormat dari orang lain. Tetua Sun telah berbicara. Seorang tetua tercengang.
Tetua Sun hanyalah ahli residen Hall of Healing, tetapi posisinya di dalam hall sangat dihormati. Bahkan penguasa Hallmaster Song Tianxing sendiri harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Ketika Jiang Zheng telah memasarkan resep untuk pil karma surgawi kepada Qiao Baishi, semua eksekutif senior tidak dapat membuat keputusan. Hanya melalui verifikasi Tetua Sun, Qiao Baishi dapat mengambil keputusan. Song Tianxing tersenyum canggung dan meminta maaf, Tetua Sun, kami telah mengganggu istirahat kamu di tengah malam. Kami sangat menyesal. Hanya saja angin perubahan telah berhembus ke ibu kota dan Aula perlu membahas strategi merespons. Petik 2. Diskusikan apa? Diskusikan bagaimana melepaskan satu-satunya orang yang berbakat di Aula untuk menghibur dan menenangkan kemarahan Raja Baru. Petik 2. Suara Tetua Sun dipenuhi dengan penghinaan saat dia memotong langsung ke titik dengan sarkasme. Para eksekutif senior yang ingin menyerahkan Qiao Baishi atas semua terlihat dengan wajah tidak nyaman, merasa marah tetapi tidak berani menyuarakannya. Song Tianxing, cucu perempuan aku dan aku tidak berminat ikut campur dengan urusan dalam rumah kamu. Namun, Huang dan aku telah memverifikasi bahwa pil Heavenly Karma. Jika kalian semua berpikir bahwa Baishi telah bertindak salah, maka itu juga berarti kita salah juga. Petik 2. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Song Tianxing tahu lebih jelas daripada siapapun tentang kekuatan yang dimiliki oleh Tetua Sun. Jika bukan itu masalahnya, lalu apa yang kamu bicarakan? Angin perubahan di ibu kota. Apakah kamu pikir semuanya sudah berakhir sekarang setelah Long Zhaofeng naik ke tahta? Petik 2. Kata-kata Tetua Sun membuat semua orang tercengang. Song Tianxing mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Tetua Sun, kita bodoh dan bodoh. Apakah Tetua Sun berpikir ada belokan lebih lanjut dan akan terjadi dalam masalah ini? Siapa di kerajaan ini yang bisa bersaing dengan kekuatan keluarga panjang sekarang? Petik 2. Aku tidak tertarik pada urusan bodoh dari perubahan kekuatan kerajaan. Aku hanya akan mengatakan satu hal, Qiao Baishi tidak dapat disentuh. Siapapun yang bergerak melawan dia membuat langkah melawan aku. Petik 2. Tetua Sun tetap diam setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak memberikan tanggapan lebih lanjut, tidak peduli berapa banyak Song Tianxing bertanya atau apa yang dia katakan. Song Tianxing tidak ingin menghukum Qiao Baishi sejak awal. Lagi pula, Qiao Baishi adalah bawahan yang sangat berharga yang telah dibimbingnya secara pribadi. Dia pernah goyah demi keuntungan Aula, tapi itu jelas bukan niat sejatinya. Dia memanfaatkan situasi untuk menemukan jalan keluar. Baiklah, karena Tetua Sun telah berbicara, tidak dapat dibayangkan bahwa ada di antara kalian yang memiliki pandangan ke depan yang lebih besar daripada Tetua Sun kita. Karena debu telah mengendap di ibu kota, bahkan jika keluarga panjang ingin melunasi hutang mereka, itu tidak akan menjadi giliran Aula untuk saat ini. Petik 2. Qiao Baishi merasa putus asa, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam. Dia benar-benar merasa sangat sunyi di dalam. Untuk berpikir bahwa meskipun mengabdikan seluruh hidupnya ke Aula penyembuhan, ia masih membutuhkan seorang ahli residen, yang biasanya ia tidak berurusan, untuk menyelamatkan hidupnya pada akhirnya. Tidak ada alasan nyata untuk tetap berada di Aula penyembuhan. Qiao Baishi memikirkan Jiang Chen, dan mengingat tuan muda yang misterius dan terhormat ini, dan gelombang kehangatan muncul di hatinya. Dibandingkan dengan tuannya yang terhormat Jiang Chen, Qiao Baishi merasa bahwa rekan-rekan ini sama membosankan dan menjijikkannya dengan belatung. Di ruangan lain di Hall of Healing, seorang gadis berpakaian hijau duduk di bawah satu lentera. Wajahnya sangat cantik seolah-olah orang abadi telah turun ke dunia fana. Tetua Sun, sangat jarang melihatmu terbang dalam amarah. Gadis itu bermain lesu dengan sumbu lentera ketika jejak kekhawatiran tampak jelas di antara alisnya, tampak semakin menakjubkan di bawah cahaya lentera. Hehe, Huanger, kepemimpinan senior dari Hall of Healing ini benar-benar konyol. Qiao Baishi adalah bangau di antara ayam, dan itu adalah kesimpulan bahwa dia akan iri pada orang lain. Namun mereka ingin menyerahkannya ke Long Zhaofeng. Sepertinya Aula penyembuhan ini juga merupakan tempat yang membuat iri orang bijak dan tidak layak berlama-lama. Petik 2. Tetua Sun mendesah ringan, nadanya agak suram. Jika bukan karena keterampilan ramalan luar biasa pria tua Qianji menunjukkan kepadanya tanda bahwa petunjuk untuk menyembuhkan penyakitmu akan diperoleh di kerajaan yang sama ini, mengapa aku begitu bosan hingga membuat Huanger menderita sakit karena bosan di tempat yang ditinggalkan ini? Petik 2. Gadis yang dipertanyakan, Huanger, sebaliknya tersenyum, Tetua Sun,
masalah ramalan tidak jelas dan tidak penting. Itu mungkin ada, dan mungkin juga tidak. Kenapa kita harus terlalu peduli dengan mereka? Biarkan takdir mengambil jalannya. Selain itu, jika kami tidak keluar, tubuh aku yang sakit-sakitan hanya akan terkena eyerol dan kendala yang tak ada habisnya di rumah. Petik 2. Senyum gadis itu diliputi oleh perasaan kabur, tidak jelas, dan misterius. Mata cerdiknya yang cantik dan cerdas berkilau dengan cahaya bukan dari kehidupan fana ini, seolah-olah arus mata air jernih dari surga. Huang, bukankah menurutmu agak aneh bahwa Hall of Healing baru-baru ini memperkenalkan pil Heavenly Karma, Fast Ocean Pill, dan One Buddha Powder? Kualitas dan peringkat pil ini jelas telah melampaui batas kerajaan biasa ini. Petik 2. Ya, aku juga mendapatkan beberapa pil dari Song Tianxing untuk penelitian. Mereka memang tidak biasa. Dengan pil-pil ini, jika aula penyembuhan mengatur segalanya dengan baik, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mendominasi 16 kerajaan di sekitarnya. Petik 2. Intinya bukan bagaimana aula penyembuhan akan dilakukan, melainkan dari mana resep ini berasal. Aku sepertinya ingat bahwa pil Heavenly Karma dibeli dari tangan pelayan keluarga Jiang. Petik 2. Keluarga Jiang. Miss Huanger memegang beberapa jejak ketidakpastian. Ya, Adipati Jiang Han. Aku telah bertanya sekitar dan mengetahui bahwa karakter Jiang Feng baik-baik saja, tetapi dia cukup biasa di semua bidang lainnya. Namun, aku juga mendengar bahwa putranya sangat aneh. Dia berperilaku kejam di ritus ibadah surgawi dan dipukuli sampai setengah mati oleh Lu Timur. Dia kemudian mulai merawat putri Lu Timur dan mendiagnosisnya dengan sesuatu yang disebut konstitusi Yin. Selain itu, hamba Jiang Zheng adalah hamba tubuh Jiang Chen ini. Tidakkah kamu mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh sehubungan dengan Jiang Chen ini? Petik 2. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang aneh tentang putra seorang adipati? Nona Huang agak bingung. Memang sangat aneh. Aku bahkan curiga bahwa dia adalah dalang di balik pil Heavenly Karma. Termasuk Fast Ocean Pill, One Buddha Powder, bayangannya ada di latar belakang di balik semua yang terjadi di Hall of Healing. Perubahan tiba-tiba dalam angin dan awan ibu kota kali ini juga diberitakan oleh orang ini. Juga, orang ini sebenarnya bisa mengendalikan Goldwing Swordbird dan dia bahkan membunuh putra Long Zhaofeng. Petik 2. Semakin dia berbicara, semakin Tetua Sun merasa bahwa segala sesuatunya semakin aneh. Orang ini adalah rasa malu ibu kota beberapa bulan yang lalu dan bahkan tidak bisa lulus ujian dasar. Sudah berapa bulan, dia berubah menjadi pemain terbaik saat ini yang dapat memengaruhi situasi di ibu kota dengan mengguncang tubuhnya. Huang, apakah kamu akan mengatakan bahwa sesuatu akan menjadi kenyataan pada orang ini? Petik 2. Sesuatu akan menjadi kenyataan. Huang tersenyum ringan. Tetua Sun, apakah kamu ingin mengatakan bahwa ramalan Tetua Qianji akan dipenuhi oleh Jiang Chen? Apapun itu mungkin, Tetua Sun juga berpikir bahwa itu agak dibuat-buat. Tidak peduli dari sudut mana orang merenungkannya, putra seorang duke sepertinya tidak memenuhi tanda-tanda itu. Tapi, dia tidak bisa duduk diam dan mengabaikan petunjuk sekecil apapun, bahkan jika itu tidak tampak seperti petunjuk. Jika ada kesempatan, aku akan bertemu Jiang Chen ini. Tetua Sun mengambil keputusan. Tidak ada lagi yang dikatakan malam itu. Pagi-pagi keesokan paginya, sebuah bom berita dijatuhkan ke aula penyembuhan. Qiao Baisi telah meninggalkan satu surat yang mengucapkan selamat tinggal kepada Song Tianxing. Kata-kata dalam surat itu menjelaskan bahwa dengan kepergian ini, Qiao Baisi tidak akan pernah kembali ke aula penyembuhan. Ini untuk mengatakan bahwa Qiao Baisi telah memutuskan semua hubungan dengan Hall of Healing. Song Tianxing benar-benar sedih, dia tahu bahwa sikapnya yang membingungkan telah menyakiti hati Qiao Baisi. Kabur karena takut akan hukuman. Jika dia tidak memiliki hati nurani yang bersalah, mengapa dia melarikan diri? Tetua Blue menyelingi ceramahnya dengan kutukan, mengudara di mana dia sudah lama melihat hal ini datang. Kamu, tutup mulut. Song Tianxing meledak dalam kemarahan. Dia sangat kesal. Kepergian Qiao Baisi sepertinya menyebabkan dia kehilangan cukup banyak dalam satu saat. Chapter 100. Bab 100, Long Zhaofeng, aku menunggu waktu yang lama untukmu. Seperti yang dikatakan Song Tianxing, ribuan hal menunggu Long Zhaofeng ketika dia naik tahta. Dia tidak punya waktu untuk segera membuat masalah untuk Hall of Healing.
Long Zhaofeng memberi perintah pada hari pertama ia naik tahta dan mengumpulkan semua adipati dalam ekspedisi ke selatan untuk berbaris di wilayah Jiang Han, dan menghukum ayah dan anak Jiang Feng yang berkhianat. Selain itu, Long Zhaofeng secara pribadi akan bergabung dengan ekspedisi ini. Semua orang tahu bahwa kebencian Long Zhaofeng terhadap keluarga Jiang menjalar sedalam samudera. Jiang Chen telah menembak putra kesayangannya, Long Yinyei, hingga mati dengan satu panah. Rasa sakit kehilangan putranya menyebabkan Long Zhaofeng tidak bisa bahagia, bahkan setelah naik tahta. Itu seperti permata paling terang di mahkota yang telah diambil oleh seseorang. Tentara, dalam barisan pertempuran penuh, menunggu perintahnya, siap untuk berangkat pada waktu tertentu. Long Zhaofeng mengenakan jubah panjang penuh dan tampak cukup megah. Elit yang dipilih sendiri berada di bawah komandonya dan dia berjalan ke depan pasukan besar yang dikelilingi oleh tentara dari berbagai adipati. Kami baru saja naik tahta, tapi sayangnya keluarga Jiang yang pengkhianat mendukung kejahatan sisa dari klan timur. Mereka berusaha menentang keluarga panjang kerajaan aku dan dengan melakukan itu, mereka menentang seluruh kerajaan. Kerajaan tidak akan tahu kedamaian sampai keluarga Jiang dimusnahkan dan klan timur dimusnahkan. Kami memiliki permusuhan kehilangan seorang putra untuk keluarga Jiang juga. Kami secara pribadi mengambil ladang hari ini. Apakah kamu semua bersedia menghukum pengkhianat dengan kami? Petik 2. Semoga Yang Mulia hidup 10.000 tahun, semoga keluarga panjang hidup 10.000 tahun. Menekan keluarga Jiang, memusnahkan klan Jiang. Menekan keluarga Jiang, memusnahkan klan Jiang. Tentara berseru serempak, semangat mereka melonjak ke cakrawala, mengguncang langit dan menggerakkan bumi. Maju. Long Zhaofeng melambaikan cambuk panjang saat pasukan besar bergerak maju. Itu adalah pasukan sejuta kuat karena terbagi menjadi 3 tentara, membuat jalan mereka ke selatan ke perbatasan selatan dan wilayah Jiang Han. Jiang Chen, Jiang Feng, aku bersumpah bahwa aku tidak akan kembali ke ibu kota jika aku tidak mengisi dan meratakan wilayah Jiang Han dan membantai semua keluarga Jiang, tua dan muda. Long Zhaofeng bersumpah sumpah darah. Niat membunuh yang mengejutkan juga berasal dari Long Juxue, fitur-fiturnya seperti es dingin. Sehubungan dengan Jiang Chen, kebenciannya pada dirinya sangat mendalam. Kebencian semacam ini bukan hanya karena Jiang Chen telah membunuh kakaknya Long Yinyei, tetapi jenis kebencian yang juga berasal dari emosi lain, seperti kecemburuan. Secara logis, dia, Long Juxue, memiliki konstitusi Phoenix biru dan telah menarik perhatian kelas berat di sebuah sekte tersembunyi. Dia adalah gadis emas. Dan benar, dia telah menikmati kehidupan yang mulus dan mudah selama lebih dari 10 tahun di jalannya sebagai seorang jenius. Dia tidak mengalami kemunduran dan selalu menduduki tempat di puncak, dipuji oleh puluhan ribu, dikejar oleh puluhan ribu, dan dipuja oleh puluhan ribu. Tapi, situasi ini telah berubah karena penampilan Jiang Chen. Bai Zanyun, Yi Taichu, ahli waris dari 4 adipati besar ini awalnya adalah pengikut yang berlutut di kakinya, tetapi mulai menjaga jarak darinya dengan penampilan Jiang Chen. Ini bisa dimaafkan, tetapi Jiang Chen sebenarnya secara terbuka menolak permintaannya atas rumput naga tulang di aula penyembuhan, dan tidak meninggalkan wajahnya sama sekali. Jika dikatakan bahwa ini hanya masalah wajah, maka masalah Jiang Chen menang atas dirinya dalam percobaan naga tersembunyi. Ketika 8 penjaga pribadinya adalah yang pertama menyelesaikan ujian, adalah tindakan merebut dengan satu pukulan keunggulan yang dipertahankan keluarga Long selama ratusan tahun. Dan di Boundless Chatakop, di bawah perencanaan yang cermat dan rumit bersama dengan 2 senjata roh, serta 4 pembunuh tingkat Master Ki sejati, masih belum cukup untuk membunuh Jiang Chen. Semua hal ini ditambahkan bersama sudah cukup untuk memicu niat membunuh Long Juxue terhadap Jiang Chen ke puncaknya. Dia telah digagalkan berkali-kali ketika dia melawan Jiang Chen, bahkan dengan konstitusi Phoenix biru, ini membuatnya cemburu dan memberinya rasa bahaya. Keuntungan luar biasa akan lebih jauh digigit jika Jiang Chen ini diizinkan untuk hidup dan terus tumbuh. Bahkan jika Jiang Chen lebih rendah darinya dan tidak menarik perhatian kelas berat sekte apapun, Long Juxue benar-benar tidak mau melihat lingkaran cahaya dari jenius lain yang ada di samping lingkaran dirinya di dalam batas-batas kerajaan. Pasukan besar maju ke depan dengan kekuatan dan kekuatan besar. Jalan dari ibu kota ke perbatasan selatan panjang. Banyak wilayah, kota, jalur gunung, dan daerah berbahaya akan dilewati. Crossing kedua adalah salah satu dari melewati gunung itu.
Gunung-gunung yang tinggi dan terjal membatasi kedua sisi jalan gunung ini. Lorong itu dibangun sesuai dengan gunung, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Persimpangan kedua terletak di tanah Adipati Yanmen, wilayah Yan Zhoushuang. Jenderal yang bertanggung jawab atas izin ini adalah orang kepercayaan Yan Zhoushuang. Kecuali, kepala orang kepercayaan ini sudah lama terpisah dari tubuhnya. Tadi malam, saat itu gelap dan angin kencang. Tak terhitung jumlah unggas ganas terbang dari sumber yang tidak diketahui di bawah penutup malam, menyerang jalur gunung. Dalam waktu hampir kurang dari 15 menit, celah gunung telah jatuh ke unggas keras yang tak berujung. Semua prajurit yang bertahan telah diubah menjadi makanan untuk burung-burung liar ini. Cener, apakah Isten Lu benar-benar mati? Di atas celah gunung, Jiang Feng, setelah menembus 11 meridian Qi sejati, masih kesulitan menerima kenyataan ini. Dia sudah mati dan telah menuai apa yang dia tabur. Tidak ada yang bisa disalahkan atas kejatuhannya. Jiang Chen tidak memiliki banyak simpati untuk Lu Timur. Jiang Feng tidak merasa sedih, hanya saja kerajaan Timur telah berada di bawah kekuasaan klan Timur terlalu lama. Kematian mendadak Lu Timur, jatuhnya klan Timur, kekuasaan dialihkan ke orang lain, ini menyebabkan Jiang Feng mengalami beberapa masalah penyesuaian. Long Zhaofeng melakukan banyak dosa. Jiang Feng juga melihat banyak hari ini. Gejolak di ibu kota dan pembantaian tanpa akhir telah benar-benar menciptakan sungai darah di ibu kota hanya dalam beberapa hari. Dia tidak akan berjingkrak lebih lama, nada bicara Jiang Chen terdengar pelan. Menurut perhitungan, pasukan besar yang dia pimpin secara pribadi akan segera tiba. Jiang Chen tidak memilih palang kedua tanpa alasan. Tempat ini mudah dipertahankan dan sulit diserang. Medan itu menguntungkan dalam menyembunyikan pasukan Swordbird besarnya. Dia akan menyergap pasukan besar Long Zhaofeng di sini dan dengan demikian memilih tempat ini untuk menjadi tempat peristirahatan Long Zhaofeng. Jiang Chen tahu dengan jelas bahwa hal pertama yang akan dilakukan Long Zhaofeng setelah mengambil tahtanya adalah menaklukkan wilayah Jiang Han, berperang melawan klan Jiang, dan memusnahkan klan Jiang. Tujuan Jiang Chen sama-sama jelas, dan itu adalah untuk membunuh Long Zhaofeng, membunuh Long Juxue, dan memusnahkan keluarga Long. Ini bukan dendam pribadi, tetapi pertempuran di mana kedua keluarga tidak akan beristirahat sampai satu sisi mati. Pertempuran ini harus berakhir dengan penghancuran satu pihak. Kalau tidak, jika satu sisi tidak jatuh, yang lain tidak akan pernah memiliki kedamaian. Jiang Chen, apakah kamu benar-benar yakin bahwa sejumlah kecil orang kita akan cukup untuk bertarung dalam hal ini melawan pasukan besar Long Zhaofeng yang telah berubah dengan kekuatan penuh? Putri Gouyu benar-benar lelah setelah beberapa hari terakhir, tapi dia lebih peduli tentang situasi yang dihadapi. Gouyu, kapan kamu pernah berpikir bahwa aku, Jiang Chen, telah melakukan sesuatu tanpa jaminan kesuksesan? Jiang Chen tersenyum samar dan bertanya sebagai tanggapan. Tapi, Long Zhaofeng melakukan kudeta yang sukses dan berbagai adipati telah menyetujui kekuasaannya. Jika dia mengumpulkan berbagai pasukan adipati, dia akan memiliki sekitar 1 juta pasukan. Meskipun operan ini mudah dipertahankan dan sulit untuk diserang, jika setiap orang dalam 1 juta pasukan kuat maju, itu akan lebih dari cukup untuk membanjiri operan ini 10 kali. Petik 2. Putri Gouyu bukan orang yang tidak berotak, dia masih memiliki pengetahuan tentang masalah perang. Mengisi. Jiang Chen tersenyum santai. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menagih. Mereka hanya memiliki satu pilihan. Jika mereka bisa melarikan diri, itu akan menjadi takdir mereka. Jika mereka tidak bisa, mereka akan mati. Petik 2. Nada bicara Jiang Chen tiba-tiba turun saat niat membunuh meledak di matanya. Prajurit dan bidak kecil bisa melarikan diri. Tidak ada keluarga Long yang diizinkan pergi. Dia tidak akan melupakan adegan Duke of Soaring Dragon mengirim orang untuk membunuh ayahnya Jiang Feng. Dia tidak akan melupakan pemandangan wajah ayahnya yang hitam dengan racun. Demikian juga, dia juga tidak akan melupakan adegan di mana Long San mencoba membunuhnya ketika dia menjalankan misi. Bahkan lebih mustahil baginya untuk melupakan adegan Long Yinye dan Long Juxue bermitra dengan 4 pembunuh hebat di Borderless Chatakop, memaksakan dirinya ke dalam keadaan putus asa. Jika bukan karena dia beruntung dan memiliki semua jenis kartu truf, dia akan mati dalam jumlah yang tidak diketahui berapa kali. Jiang Chen bukanlah seseorang yang menghargai dan merawat dendam, tetapi ia juga bukan seorang Buddha yang hidup, dengan lemah lembut membiarkan air liur mengering ketika seseorang meludahi wajahnya.
Itu bukan masalah sederhana dari dendam antara dia dan keluarga panjang sekarang, tetapi masalah siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mereka di sini. Telinga Jiang Chen bergerak sedikit ketika telinga Zephyrnya mengangkat suara pasukan besar berbaris, 15 kilometer jauhnya. Mereka ada di sini. Fitur feminin Putri Gouyu sedikit berubah ketika dia mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak bisa mendengar apapun. Jiang Feng juga mengangkat telinganya tetapi juga tidak mendengar apapun. Berdiri seperti patung di puncak gunung, Jiang Chen tetap diam tanpa bicara. Tatapannya tegas dan penuh niat membunuh, diam-diam menunggu saat pembantaian. Long Zhaofeng, kuharap kamu sudah mengenakan jubah kerajaan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memakainya lagi di masa hidup ini. Petik 2. Pikiran itu terlintas di benak Jiang Chen. Setelah beberapa saat, Putri Gouyu dan Jiang Feng akhirnya mendengar gangguan tersebut. Aura dan niat membunuh sejuta tentara yang kuat bergerak maju. Perasaan penindasan yang menyesakkan itu menyebabkan hati Putri Gouyu berkontraksi tanpa sadar saat dia melihat ke arah Jiang Chen yang tidak terkendali. Dia stabil seperti biasa, hampir seolah-olah dia duduk diam dan bermeditasi, tetapi dengan senyum kecil di wajahnya perlahan-lahan menyebar. Apakah dia benar-benar yakin akan kemenangan ini? Hati Pangeran Gouyu berantakan. Tiba-tiba muncul pemuda benar-benar menjungkir balikkan dan mendefinisikan kembali semua pengetahuan dan hambatan di hatinya dalam beberapa bulan singkat. Tentara besar akhirnya tiba. Long Zhaofeng mengenakan baju besi tahan lama di atas jubah kerajaannya dan berbalik ke Duke of Yanmen di sisinya. Duke Yan, persimpangan kedua ada di depan kan. Mengapa mereka masih tidak merespons setelah intelijen kamu dikirimkan? Petik 2. Yan Zhaoshuang juga sedikit terkejut. Jenderal yang sedang membela dari persimpangan kedua adalah jenderal yang dicintainya. Berbicara secara logis, dia tidak akan mengabaikan tugasnya. Haruskah subjek lama kamu mengirim seseorang untuk mencari di depan? Yan Zhaoshuang bertanya dengan lemah. Tidak dibutuhkan. Tentara akan maju. Katakan padanya untuk membuka pas. Duke Yan, kamu harus lebih berhati-hati dalam menggunakan seseorang yang mengabaikan posisinya begitu. Long Zhaofeng berkata dengan lemah. Keringat mengalir ke punggung Yan Zhaoshuang. Bagaimana dia bisa tidak melihat catatan ketidaksenangan raja dari kata-kata ini? Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di atas celah gunung seperti entitas ilahi turun dan memandang rendah manusia, karena itu melirik tentara besar di bawahnya. Long Zhaofeng, aku sudah menunggu lama untukmu. Suara Jiang Chen setenang air, tetapi juga melonjak menuju pasukan besar seperti gelombang besar samudera luas yang runtuh satu demi satu. Ini Jiang Chen. Banyak yang langsung mengenalinya. Jiang Chen. Mata Long Zhaofeng segera menjadi merah karena sinar kebencian yang tak berujung ditembakkan ke langit di atas celah gunung ketika dia melihat musuhnya. Penjahat kecil-kecil Jiang Chen, mengapa kamu di sini? Di mana tentara dan jenderal yang membela? Sang Adipati Yanmen berseru. Membela tentara dan jenderal. Hal-hal yang tidak berharga hanya baik untuk pesta dan minum seperti kamu, Yan Zhaoshuang. Mereka sudah melaporkan ke dunia bawah. Yan Zhaoshuang, jalan menuju neraka tidak jauh. Kamu harus tetap bisa bertemu dengan mereka jika kamu terburu-buru sekarang. Suara dingin Jiang Chen turun dari puncak gunung. Jiang Chen, apakah kamu berpikir bahwa merebut satu celah gunung sudah cukup untuk menghalangi momentum selatan pasukan besar aku? Long Zhaofeng tersenyum dingin ketika dia memanggil. Menghambat. Nada bicara Jiang Chen dipenuhi dengan jijik. Long Zhaofeng, kamu terlalu banyak berpikir. Aku memilih pas ini hanya karena aku pikir area ini lebih cocok untuk menjadi tempat peristirahatan kamu. Petik 2. Apa? Tempat beristirahat. Jutaan tentara yang kuat hampir tertawa. Apakah Jiang Chen gila? Bahkan jika dia memiliki beberapa pasukan bersamanya, dia berani menyuarakan kata-kata yang begitu tinggi tentang mengambil nyawa seorang raja dengan hanya satu melewati gunung. Apakah ini lamunan seorang idiot?